Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Sudah makan belum? Udah. Sudah makan? Sudah ya. Alhamdulillah. Kita sebelum kita mulai acara, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak-banyak mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Karena segala puji hanya milik Allah. Ya, kenapa kita harus memuji Allah? Karena kita tak layak dipuji. Ya, kita tak layak dipuji. Kalau kita menyadari kita ini lemah, Allah yang kuat. Kita ini fakir, Allah yang kaya. Kita ini tak punya kuasa, tapi Allah yang punya kuasa. Ya, segalanya Allah. Kita bagian yang bawah-bawahnya saja, bagian yang lemah-lemah saja, bagian nggak punya daya dan upaya. Maka kalau kita menyadari bahwa kita adalah tak punya apa-apa, tak berkuasa apa-apa, tak berkehendak sedikit pun, maka kita tak berhak dipuji. Yang berhak dipuji adalah Allah. Maka kita banyak-banyak Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Setelah kita memuji Allah, ya, sebelum kita berselawat, kita mengingat-ingat dulu Allah sampai saat ini. Ibu-ibu, ada yang kurang nggak dari ibu-ibu sejauh ini? Mata apakah masih bisa melihat? Masih bisa melihat mata ya. Telinga masih bisa mendengar? Tangan masih bisa menyentuh? Hati masih bisa merasa? Alhamdulillah. Semua tak ada yang kurang bagi kita. Maka kalau tidak juga bersyukur, harus bagaimana lagi? Ya, kalau masih ada juga sampai sejauh ini masih mengeluh, nggak punya uang, ya, belum makan, ntar besok makan apa ya? Ya, kalau masih ada juga yang mengeluh, berarti kita termasuk hamba yang tidak bersyukur. Ayatnya jelas ya, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka pasti Allah tambah. Jadi pasti, kalau bersyukur itu pasti Allah tambah. Tapi kalau kufur, pasti Allah azab. Kalau kita kufur itu banyak. Dengan mengeluh, dengan tidak merasakan bahwa kita ini diberi nikmat oleh Allah, maka sejatinya kita adalah kufur kepada Allah. Ya. Wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, dengan menjaga nikmat-nikmat tadi itu. Mata Allah kasih penglihatan. Betapa banyak orang punya mata tapi tak bisa melihat. Kita dikasih mata tapi bisa melihat. Maka mata yang bisa melihat ini, maka kita gunakan untuk melihat kebesaran Allah. Ya. Melihat kebesaran Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam ini. Ya. Itu salah satu nikmat mata untuk melihat. Nikmat telinga untuk mendengar. Ya, betapa banyak orang juga yang tidak bisa mendengar, yang Allah cabut pendengarannya, masih punya telinga, tapi Allah cabut pendengarannya, agak budak, agak bolot gitu ya. Nah, itu kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sejauh ini. Maka gunakanlah telinga ini untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mendengar selawat-selawat ya. Tidak banyak mendengar nyanyian-nyanyian yang enggak jelas gitu ya. Ya, apalagi cinta satu malam gitu ya. Enggak jelas gitu ya. Jadi nyanyian yang membuat kita jauh daripada Allah, kita kurangi. Maka lebih banyak telinga ini kita perdengarkan adalah ayat-ayat Allah. Begitu sebenarnya apapun nikmat yang Allah berikan pada kita itu kita gunakan untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka kita baru dikatakan bersyukur. Tidak hanya bersyukur tuh, alhamdulillah ya Allah hari ini gue dapat 100.000, alhamdulillah ya Allah hari ini dapat 1 juta. Bukan begitu bersyukur.
Bersyukur itu dengan kita mengucapkan alhamdulillah, maka nikmatnya kita sebut, kemudian kita tunaikan nikmat itu untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu baru bersyukur. Ya. Kemudian salawat dan salam, marilah kita berdoa kepada Allah semoga tetap tercurahkan kepada kekasih kita, ya, kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah bersyukur, sudah berselawat. Maka ketika kita hidup bersyukur dan berselawat, maka insya Allah hidup kita akan berkah. Ya, seperti itu. Nah, untuk kajian kita hari ini ya, apa tadi udah kenalan ya? Ibu masih ingat nama saya siapa? Siapa nama saya? Gak ingat ya? Nama saya Daan. Ya, Daan. Yang tahu Daan Mogot, Daan Mogot dah. Jalan Daan Mogot tahu kan? Ah ya dah. Ya, Daan nama saya. Kebetulan saya lahir di Jalan Daan Mogot. Ya, saya lahir saya dulu waktu kecil orang tua tinggal di daerah Pesaki, Daan Mogot. Kalideres. Ya. Daan pakai ain ya. Daan. Kalau ayatnya ada tuh surat Al-Baqarah ayat 108 86. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, jadi alhamdulillah orang tua mungkin dulu nggak tahu ayat itu, tapi nama saya dikasih itu alhamdulillah ada dalam ayat Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah. Ya, nama saya Daan, saya sekarang tinggal di Cipondoh. Ya, tinggal di Cipondoh, mengajar di Cipondoh. Ya, mengajar di Cipondoh. Kemudian kalau ada panggilan, saya ini termasuk laki-laki panggilan. Kalau dipanggil saya datang. Ya. Dipanggil ngisi ceramah gitu ya. Saya datang ya. Nah, karena di sini dipanggil juga, maka saya datang. Kalau nggak dipanggil nggak mungkin saya datang. Ya, ya. Tapi katanya dipanggil sama kayak jelangkung ya, dipanggil datang, pulang nggak diantar katanya, gitu ya, gitu ya, gitu ya, ya, itu saja nama, tinggal, kemudian satu sudah tahu dia, ya, nggak usah lah, nggak usah bahas lah, nggak usah dibahas, ya, punya anak 2, alhamdulillah, sepasang, masih kecil-kecil, saya masih muda, kalau menurut ibu-ibu saya sini berapa ya? Ya kepala 3. Kepala 2, siapa berapa lagi? Ya makanya kepala 3. Oh, kepala 3 ya. Belum sampai 40 ya? Belum ya. Usia saya 17 tahun. Enggak, usia saya 33 tahun. Ya, 33 tahun. Ya. Ya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tambah kesehatan, Allah tambah banyak rezekinya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Allah berikan kebahagiaan terus dalam hatinya. Amin. Ya, kemudian segala kesulitan Allah berikan jalan keluarnya insyaallah. Ya, karena berhubung di hari ini atau di saat ini kita bulan apa? Berada pada bulan Sya'ban ya. Bagaimana doa kita kalau di bulan Rajab itu masuk? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, sekarang kita sudah pada tahap Rajab sudah lewat. Kita sudah masuk pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang kalau orang kerja, hari Kamisnya libur, hari Jumatnya kerja, Sabtunya libur. Berarti hari kejepit kata orang kerja. Kalau hari kejepit biasanya diapain? Disepelein kan? Kadang nggak masuk kerja. Sama juga. Bulan Sya'ban adalah bulan kejepit. Rajab orang begitu semangat beribadah. Puasa Rajab sampai banyak kegiatan gitu ya. Kemudian nanti bulan Ramadan juga begitu, pada semangat. Nah, bulan Sya'ban ini maka orang banyak lengah, banyak santai, banyak lupa. Maka Rasulullah mengingatkan kita
Di bulan Sya'ban ini pertama, apa yang harus kita lakukan adalah perbanyak sholawat. Kenapa perbanyak sholawat? Karena bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi. Kenapa bulannya Nabi? Karena ayat yang turun yang sering dibaca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turunnya di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Maka ulama sepakat amalan yang pertama yang harus diperbanyak di bulan Sya'ban adalah bersolawat. Ya. Selawat apa aja kek, selawat Maria kek, selawat Tibul Qulub kek, apa selawat itu terserah. Selawat Jibril atau selawat apa ya, banyak ya nama selawat ya. Ya, selawat apapun yang mau ibu lakukan, semuanya insya Allah diterima oleh Allah, dapat pahala. Kenapa? Amalan yang tidak ada syarat. Ya teh, ibu ya. Alaman lagi. Amalan yang tidak ada syarat, maksudnya itu tidak ada syarat. Kalau amalan lain, perbuatan amalan soleh yang lain itu ada syaratnya, Bu. Satu, kalau mau diterima adalah ikhlas. Kedua, harus tuntunan Nabi. Kalau tidak ada dua ini, maka amalan itu tidak diterima, tertolak. Ya, percuma kita sholat sering-sering, ibadah sering-sering, sedekah sering-sering, semua baca Quran begitu berjus-jus. Tapi kalau dua ini nggak ada, tidak karena Allah, tidak karena tuntunan Nabi, maka tertolak. Tapi khusus untuk sholawat, mau ibu lakukan dengan terpaksa, mau ibu lakukan dengan ria, begitu ya, dengan ingin dipuji orang atau segala macamnya, tetap dinilai sebuah amal ibadah. Begitu luar biasa. Jadi jangan pelit-pelit bersolawat. Karena solawat adalah amalan Allah. Bayangin loh, seluruh amalan Allah tidak laksanakan, cuman solawat yang Allah lakukan. Apa yang tadi ayatnya saya bacakan? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, shollu 'alan nabi. Ya. Itu ibu ya. Jadi kalau mau mudah urusannya, mau lancar rezekinya, mau apapun, perbanyak sholawat. Apalagi di bulan Sya'ban. Nah, itu amalan pertama. Yang kedua, Rasul mencontohkan di saat orang-orang lalai, orang lengah pada bulan Sya'ban ini, maka Rasul memperbanyak puasa sunnah. Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, istri Rasulullah radhiyallahu anha, bahwa beliau mengatakan, saya menyaksikan dengan kepala saya sendiri bahwa saya menyaksikan Rasulullah itu puasa penuh 30 hari itu tidak lain di bulan Ramadan saja. Kemudian beliau juga mengatakan Rasulullah itu puasa sunnah, puasa yang paling banyak selain bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Ya, bisa puasanya mungkin puasa Rasul itu 28, 29 gitu ya. Yang jelas tidak sampai 30. Begitu Rasul berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Ada alasannya. Alasannya ibu-ibu, pada bulan Sya'ban ini semua amalan kita diaudit. Tahu ibu diaudit nggak? Dinilai. Kalau sekolah tuh, kalau kita ujian tuh dinilai sama guru. Nah, ini seluruh amalan kita yang dicatat oleh malaikat mau diserahin kepada Allah di bulan ini. Di bulan Sya'ban. Maka Rasul mengatakan ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid, kenapa Rasul banyak berpuasa? Kenapa ya Rasulullah banyak berpuasa pada bulan ini? Rasul menjawab, karena bulan ini amalan mau diangkat. Maka saya mau ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Seperti itu. Ya, berarti sholawat, puasa. Ya, kemudian selanjutnya adalah perbanyak baca Quran. Sudah bisa Bu baca Qurannya Bu? Ya ibu-ibu, kalau belum bisa baca Quran, belajar ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar ya. Karena dalilnya atau hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mahdi itu ayunan.
Dari kita sejak ayunan sampai kita masuk ke liang lahat. Berarti nggak putus-putus sudut itu. Selagi nyawa masih di kandung badan, selagi ruh masih di dalam jasad, maka kita nggak boleh berhenti menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmu agama. Ya, itu. Mungkin itu aja tiga hal ini yang nanti akan menyongsong persiapan kita menuju Ramadan. Maka kajian hari ini capek juga duduk gitu ya. Tak semutan lagi. Ya. Jadi kalau dipesankan saya mengisi hari ini tuh katanya tarhib Ramadan. Tarhib tahu ibu tarhib? Tarhib itu asal katanya rohaba yurahibu tarhiban, artinya menyambut dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas, dengan rasa bahagia untuk datangnya bulan Ramadan. Itu artinya. Jadi ketika kita mau memasuki bulan Ramadan, kita harus bersiap-siap. Kalau analoginya atau ibaratnya, kalau kita punya saudara yang merantau, ya, saudara yang merantau, maka kalau kita dapat kabar dia akan pulang, bagaimana perasaan kita? Seneng banget kan? Wah, pasti bawa banyak oleh-oleh, bawa banyak duit. Ya begitu, sama Ramadan itu sama seperti anak kesayangan kita atau saudara kita yang kaya raya, terus dia baik, dermawan, kagak pelit, terus kalau pulang ngasih duit banyak-banyak, ya. Terus kita tahu bahwa dia akan pulang. Maka apa yang kita lakukan? Kita bersihin rumah, ya. Kita cat tuh rumah tuh, kita cakepin tuh rumah tuh, ya. Pasti kita persiapin deh, gitu ya. Kita siapin tuh, biar apa? Kita sambut, kapan perlu pakai hadroh gitu ya, sebutnya. Ya begitu ya. Jadi itu juga analoginya, ibaratnya kalau kita nih bulan Ramadan itu nanti akan membawa apa? Keberkahan, ampunan, rahmat, serta nanti dijamin terhindar dari azab api neraka kalau kita sukses. Ya, maka kalau kita untuk menyambut urusan dunia saja, urusan duit lah, urusan makanan lah, kita semangat. Apalagi ini untuk akhirat. Ya, apalagi ini untuk akhirat. Maka kita sambut. Kita sambut dengan rasa bahagia, rasa cinta, rasa begitu menggebu-gebu semangatnya. Itu yang harus kita lakukan. Dengan cara bagaimana? Pertama kita perbanyak doa kepada Allah. Perbanyak doa kepada Allah. Apa doanya? Pertama yang pernah kita amalkan doanya adalah di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang kita tunggu. Nah, pertama kita banyak berdoa. Ada juga doa yang kedua. Ya Allah, berikanlah kepadaku Ramadan dan berikanlah Ramadan aku kepada Ramadan. Maksudnya, ya Allah, masukkan ke dalam diriku Ramadan dan masukkan ke dalam Ramadan itu diriku. Maksudnya kita ada di sana. Begitu. Kemudian perbanyak dan terimalah amal-amalku di saat itu. Itu doanya juga. Ya, pertama banyak berdoa, ya. Berdoa itu apa saja? Yang jelas doanya yang berhubungan dengan kita mendekatkan diri pada Allah. Intinya untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat. Itu yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah banyak-banyak berdoa, gitu ya. Berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua nih. Karena ibu-ibu, kajian ibu-ibu, maka ini yang kedua ini harus perhatikan. Menuntaskan kewajiban di masa lalu. Ibu-ibu ya, kalau yang masih haid atau nifas gitu ya, yang pernah puasanya belum dibayarkan. Yang kedua, yang puasa belum dibayar, ya segera bayar pada bulan ini. Ya, kalau sampai masuk Ramadan lagi
puasanya belum dibayar, maka termasuk berdosa. Kemudian kalau nanti di bulan berikutnya dibayar, maka bayar puasa, bayar fidyah. Itu. Maka harus diperhatikan. Kalau masih punya hutang puasa, maka bayar segera di bulan ini. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengkodok puasanya pada bulan Sya'ban, ya. Jadi kita jangan sepelekan. Tak ada uzur, tak ada masalah, tapi ternyata kita nggak bayar puasa. Ya, puasa yang tahun lama. Udah berapa? Mulai dari kita ibu-ibu, ya kalau ibu-ibu ini kan haid ya. Mulai haid itu kan sudah baligh, ya. Maka sudah wajib berpuasa. Saat itu coba dipikir-pikir, sudah berapa banyak puasa yang ditinggalkan yang belum dibayar. Ya, maka hitung-hitunglah. Makanya kita nih harus banyak-banyak berpuasa sunnah dengan niat mengkodok puasa. Misalnya di bulan-bulan lain, bulan sebelum Ramadan nih, kita banyak-banyak puasa sunnah. Misalnya puasa Senin Kamis, kita niatkan sebagai kodok puasa kita. Boleh dapat kewajiban, maksudnya tuh melunasi kewajiban yang pertama, yang kedua juga dapat pahala puasa Senin Kamis. Maka beruntung orang-orang muslim itu ya, muslimah itu beruntung. Sama begitu, kayak sholat ya. Kayak sholat kita, mungkin dulu jahiliyah banyak sholat yang ditinggalkan. Nah sekarang udah sadar, sekarang udah taubat. Makanya sholat yang dulu yang belum dikerjakan, maka kodok sholatnya. Ya, diganti sholatnya. Setiap kita mau sholat fardu misalnya, kita kodok dulu. Sebelum sholat subuh misalnya, maka kita kodok dulu sholatnya. Sholat subuh 2 rakaat, kodok. Ya, maksudnya itu mengganti sholat-sholat yang lama yang gak ingat tuh. Kapan sih saya ninggalin sholat gak ingat. Tapi kodok aja bilang. Nah kita sholat seperti sebenarnya sholat subuh yang biasa. Begitu sholat zuhur juga gitu, sholat asar juga gitu, sholat maghrib juga gitu, sholat isya juga gitu. Sampai kita kalau selama kita meninggalkan sholatnya itu lebih daripada 10 tahun, 20 tahun gitu ya, maka sampai mati kita mengkodok sholat. Bahkan ulama itu mengatakan orang kalau masih punya hutang sholat, maka tidak boleh sholat sunnah. Kalaupun dia sholat sunnah, sholatnya terlarang hukumnya. Maka sebaiknya dia mengkodok sholat, membayar sholatnya pada saat waktu-waktu sholat sunnah. Pada saat waktu-waktu sholat sunnah, dia sholat kodok. Dapat melunasi kewajiban pertama, yang kedua dapat pahala sholat sunnah. Nah, misalkan kita sholat kodoknya pada saat sholat duha, maka kita juga dapat pahala sholat duha. Kita kodoknya pada sholat tahajud, maka kita dapat juga pahala sholat tahajud. Maka nggak ada yang rugi. Maka kalau kita masih merasa banyak utang sholat, maka niatkan sajalah setiap sholat sunnah itu adalah kodok sholat. Begitu. Ya, begitu ulama sepakatnya. Ya, ulama sepakat bahwa mengkodok sholat adalah wajib. Ya, begitupun puasa. Kalau ibu misalnya rajin puasa sunnah, tapi ternyata hutang wajibnya belum dibayar, maka puasa sunnahnya itu terlarang. Ya, makanya kalau kita punya hutang, maka bayar hutang dulu. Ya, bayar hutang dulu. Kalau udah lunas hutangnya, baru beli yang lain. Kan sunnah itu kan penambah. Misalnya nih, kita punya hutang, terus punya nih duit buat bayar hutang nih, udah jatuh temponya. Terus malah kita pakai duit itu buat pergi ke mall. Kira-kira gimana? Gimana sih? Punya hutang kagak dibayar, malah jajan-jajan, masa enak-enakan. Gitu kan? Nah, begitu juga kita hutang dengan manusia saja kita harus lunaskan sebelum meninggal, apalagi hutang sama Allah, ibu-ibu. Ya. Hak kepada Allah harus kita tunaikan lebih daripada hak pada manusia. Maka kalaupun kita meninggal di saat kita belum selesai mengkodok baik sholat maupun puasa, tapi sudah ada niat melakukannya, maka Allah maafkan, maka Allah catat kita sebagai orang yang sudah berniat untuk mengganti utang kita kepada Allah. Maka yang sisanya akan Allah ampuni, Allah akan maafkan. Yang penting ada usaha, yang penting ada ikhtiar. Itu yang dilihat Allah. Allah nggak lihat hasil. Yang penting ada kemauan kita setiap saat, setiap hari kita mau mengganti. Itu yang Allah lihat. Ya, mau menggantinya berapa, mau menggantinya
banyak pada hari itu, atau cuman sekali-sekali, tapi yang jelas ada niat mengganti. Mengganti itu bahasa Arabnya qadha. Gitu. Ya. Kemudian itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah kalau nanti kita mau masuk Ramadan, tentu kita harus persiapkan ilmunya. Berarti yang nomor 3 adalah mempersiapkan ilmu. Ya, hadisnya jelas, thalibul ilm faridatan ala kulli muslim wa muslimatin. Ya, menuntut ilmu agama wajib ain. Ya, kalau nggak nuntut ilmu berarti dosa. Menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Menuntut ilmu agama, Bu, bukan belajar komputer, bukan belajar Android, bukan belajar fisika, kimia, matematika, kedokteran, biologi, ekonomi, bukan itu. Tapi belajar agama, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal ibadah, belajar ilmu tentang ibadah, belajar baca Quran, baca hadis. Semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita, itu kita harus tuntut ilmunya. Ya, kalau kita nggak punya ilmu, maka kita dianggap sebagai perusak. Ya, kalau beramal tak pakai ilmu, kita dianggapnya sebagai perusak. Ya, perusak agama. Maka orang Islam itu berbeda dengan orang di luar Islam. Taruh kita baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah di ayat terakhir apa? Apa Al-Fatihah ayat terakhir? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdub alaihim waladdallin. Ya, itu ayat berkaitan dengan ini. Orang Islam itu adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu adalah orang Islam. Orang Islam yang diberi nikmat itu siapa? Yang mereka tidak mencontoh perbuatan amal orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Adalah Yahudi. Ya, kenapa dimurkai? Orang Yahudi banyak ilmu, cerdas, pintar. 2 kitab yang Allah turunkan kepada orang Yahudi, bahkan 3, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, semuanya diturunkan kepada Bani Israel. 3 kitab. Tapi mereka memang cerdas, mereka pintar, banyak nabi diturunkan kepada mereka. Tapi apa? Mereka dimurkai oleh Allah karena apa? Karena tidak beramal sesuai ilmunya. Dia punya ilmu nih, tapi malah langgar. Itu orang Yahudi itu. Kalau ada kita tahu hukumnya terus kita langgar, berarti kita Yahudi tuh. Ya. Tuh, orang Yahudi begitu. Punya ilmu, tahu ini bahwa ini perintah tapi tidak dilaksanakan. Punya ilmu bahwa tahu ini larangan tapi dikerjain. Nah, itu namanya adalah orang Yahudi. Dan termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Kemudian waladdallin. Ya, orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? Adalah Nasrani. Ya, orang Nasrani itu orang yang tersesat. Kenapa? Karena mereka banyak amalnya. Mereka banyak amalnya itu. Amalnya banyak, Pak. Oh, ngelakuin ini, oh ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Sholat ini, puasa ini, segala banyak amalnya. Tapi amalnya itu tidak ada ilmunya. Cuman ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan aja. Gak ada ilmunya. Gak belajar ilmu. Maka orang Islam yang tadi yang Allah katakan orang yang jalannya itu diberi nikmat oleh Allah, mereka yang Allah beri nikmat itu adalah orang yang setiap dia belajar tahu satu diamalin. Sudah diamalin, besok belajar lagi, dapat lagi satu lagi, amalin lagi. Jadi beramal itu sesuai dengan ilmu. Itu orang Islam. Jadi kalau kita nih sekarang beramal tapi belum ada ilmunya, segera cari ilmunya. Ya, sholatnya, kok bisa sih sholat itu angkat tangan begini, ngadep kiblat? Kenapa? Mana dalilnya? Kita harus tahu, coba cari tahu, agar kita lebih yakin. Ya, sholat misalnya dari mulai takbir sampai salam, apa rukun-rukunnya, apa syaratnya, apa yang membatalkannya, apa yang sunnah, apa yang makruh, kita harus tahu. Begitupun puasa, nih kita mau masuk bulan puasa, kita harus tahu syarat dan rukun puasa, kemudian kita harus tahu apa yang membatalkan puasa, apa yang sunnah dalam puasa, apa yang makruh dalam puasa. Ya, kalau kita tidak tahu ilmunya, maka puasa kita itu rusak kan. Ya, kita nggak ngerti, nggak paham.
Ya, banyak orang yang nggak paham, cuman tetap masih puasa gitu, tapi nggak mau belajar. Maka selanjutnya yang harus kita lakukan ibu-ibu adalah tolibil ilm, untuk ilmu, datang ke kajian gitu ya, yang membahas tentang puasa. Oh iya, waktunya udah mau habis. Oke, dan pesanin. Ya, jadi mempersiapkan ilmu itu harus penting banget dalam menyambut atau dalam rangka mewujudkan kegembiraan kita dalam puasa. Ya, kita siapkan ilmunya. Datang ke kajian, tanya sama ustaz, ya, tanya sama mubalik. Datang ada di mana aja di masjid kita, musola kita ada kajian, datangin. Apalagi membahas tentang ibadah, datang semangat. Mungkin itu saja ya, karena memang waktunya sudah mau habis ya. Ini saya dipesanin sama MC-nya. Ya, waktunya sudah habis. Nah, nanti kita buka sesi pertanyaan. Nah, jadi itu yang perlu kita ingat, persiapannya berdoa pada Allah, menuntaskan kewajiban yang lalu-lalu yang belum dibayar, kemudian mempersiapkan ilmunya. Ya, 3 itu sajalah. Nah, ini 5 mau saya sampaikan, tapi yang penting 3 itu saja. Mempersiapkan semuanya itu dengan baik. Maka insya Allah kita mampu menyongsong puasa, menghadapi bulan Ramadan dengan apa? Dengan lapang dada, keikhlasan, kegembiraan, sama seperti menyambut saudara kita, anak kita, atau orang tua kita yang pulang dari rantau, yang punya banyak duit, yang orangnya baik, kaya, baik lagi, bawa mobil, terus kita udah pikiran tuh, nanti diajak jalan-jalan, nanti dikasih duit, nanti ketika kita merasa begitu, pasti kita senang. Ya, pasti senang banget nyambutnya. Kapan sih dinanti-nanti nih? Kapan sih datangnya? Terus nanya lagi, kapan sih pulangnya? Kapan sih datangnya? Pasti tanya. Begitulah kita harusnya menyambut bulan suci Ramadan. Ya, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin di lain waktu kita mudah-mudahan kita berjumpa kembali. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesempatan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.